ada beberapa bagian yang memang saya lewatkan. Contohnya tentang bagaimana cara saya harus menghitung hidden layer-nya kalau misalkan terhubung dengan hidden layer yang sebelumnya. Oke. Untuk memahami itu, kita harus nyemplung ke dalam ke persamaan-persamaan yang membentuk recurrent neural network. Semoga di bagian ketiga ini, kalau kalian sudah melewati bagian ketiga, kalian bisa lebih memahami bagaimana kalian menghitung recurrent neural network ya. Oke, pelan-pelan sekarang. Yang kalian lihat di depan sini itu merupakan arsitektur ANN ya, biasa. Hanya punya inputnya satu, hidden layer, lalu punya output. Kalau saya tanya ke kalian, kalian masih ingat gak bagaimana cara kalian menghitung nilai-nilai neuron yang ada di hidden layer? Kalian harus cek lagi perkuliahan kita di pertemuan keempat. Di situ kita bahas tentang bagaimana cara kita menghitung perseptron. Yang kurang lebih persamaannya adalah sebagai berikut ya. Kalau kalian memperhatikan course saya dari awal sampai akhir, persamaan ini harusnya sudah familiar dengan kalian. Jadi untuk sederhananya, ini saya akan coba jelaskan notasinya dulu ya. W itu merupakan weight matrix yang kita kalikan dengan inputnya kita X. Oke. Lalu kita juga harus jumlahkan dengan bias termnya kita. Di sini ada notasi X sama H, itu maksudnya weight matrix yang kita gunakan dari input ke hidden layer. Karena kita punya dua weight matrix, ini nanti ada yang dari hidden layer ke output layer. Sehingga kalau misalkan kita hitung, kita kalikan X input kita dengan weight matrix kita dijumlahkan dengan bias term, hasilnya kita masukkan ke dalam sigmoid function, kita bisa mendapatkan nilai yang ada di hidden layer ya kita. Jadi hasil dari hidden layer tadi kita harus kalikan lagi dengan weight matrix kita, yakni weight matrix yang menghubungkan hidden layer ke output layer. Jadi di sini saya punya W, H, Y. Oke, weight matrix untuk hidden layer ke output layer. Saya kalikan dengan hasil dari hidden layer saya jumlahkan dengan bias term saya, lalu kemudian hasilnya itu saya masukkan ke dalam sigmoid function. Hasilnya, keluarannya itu akan merupakan sebuah probabilitas. Outputnya 70% dia lulus, tidak lulus, dan kawan-kawannya. Oke? Jadi ini merupakan persamaan sederhana, dalam tanda kutip sederhana ya, kalau misalkan kalian mengikuti kurs saya, tentang artificial neural network. Nah sekarang, ini mau kita ganti. Dari artificial neural network menuju recurrent neural network. Apa yang berubah di sini? Sebetulnya yang berubah nggak banyak. Saya hanya membutuhkan satu buah terminologi tambahan untuk mengubah artificial neural network menjadi recurrent neural network. Yakni di bagian hidden layer-nya akan saya tampilkan persamaannya seperti berikut. Oke, kalian pandang sejenak dulu, jangan takut hadapi persamaan ini. Pandang sejenak dan kalian lihat di mana letak perbedaannya. Kalau kita lihat di sini, saya punya weight matrix yang dikalikan dengan input. Oke, itu kita punya di sebelah kiri. Terus kemudian kita punya bias term. Oke, kita juga punya sama di sebelah kiri. Lalu yang berubah yakni di bagian yang tengah. Oke. Perbedaannya hanya di situ. Walaupun sekecil ini perbedaannya, kita bisa membuat sebuah neural network yang lebih powerful dari neural network yang biasa. Oke. Kalau kalian lihat di situ, apa yang kita punya di sini? Saya memiliki weight matrix juga, tapi dari H ke H. Itu maksudnya adalah dari hidden layer ke hidden layer. Kalau kalian ingat diagram yang sebelumnya, kalian ingat bahwa hidden layer itu juga terhubung dengan hidden layer yang sebelumnya. Oke? Nah, di situ juga harus kita laksanakan sebuah operasi perkalian matriks dengan weight matrix kita. Jadi, output dari hidden layer yang sebelumnya, H, T-1, kita kalikan dengan weight matrix dari hidden layer ke hidden layer. Setelah kita memiliki hasil tersebut, baru kita jumlahkan dengan input layer yang kedua. Input layer yang sekarang ini. Kita jumlahkan dengan input layer yang di sini. Setelah kita jumlahkan seluruhnya, saya masukkan ke dalam sigmoid function, keluar hasil, itu hasil neuron di hidden layer saya. Lalu berikutnya, untuk output layernya, itu sama persis dengan artificial neural network yang biasa. Yakni dia akan membutuhkan hasil dari hidden layer,
Kemudian dikalikan dengan weight matrix dari hidden layer ke output layer. Lalu dijumlahkan dengan bias term, hasilnya dimasukkan dalam sigmoid function, keluar probabilitas. Probabilitasnya itu merupakan prediksinya kita. Oke ya. Jadi ternyata nggak banyak berubah. Kalian hanya fokus di bagian yang sebelah kanan ini, di bagian yang ada dalam kotak ini. Oke, di slide yang berikutnya ini merupakan detail dari notasinya. X itu input, H itu hidden, Y itu output, XH itu maksudnya input ke hidden. Contoh yang di sini ya, W, XH itu merupakan weight matrix dari input ke hidden. HH itu artinya hidden to hidden, weight matrix dari hidden layer ke hidden layer. Kalau HY itu hidden to output, weight matrix dari hidden ke output. W itu weight matrix, B itu bias term, dan kalau kalian ngelihat simbol sigma ini, itu kita sebut sebagai sigmoid function. Oke ya. Jadi perbedaannya hanya ada dalam kotak itu. Kalau kalian pandang sebentar, sejenak. Misal yang di dalam kotak ini saya hapus. Kalian jangan lihat yang di dalam kotak ini. Nah, saya hapus. Kalian hanya punya tinggal WX ditambah B. Dan itu merupakan cara kalian untuk menghitung neuron seperti biasa, ya enggak? Sama juga sama seperti di atas. Nah, kalian mandangnya seperti itu. Untuk membuatnya menjadi recurrent neural network, yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus tambahkan term yang di sini. Yakni kita harus perhitungkan juga output dari hidden layer yang sebelumnya. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana cara menghitungnya. Satu persatu dari awal. Oke. Ceritanya kita punya data. Diketahui input X1, X2, X3 sampai Xn. Ya. Data ini data sekuensial di mana X2 bergantung data X1, X3 bergantung pada X2, X4 bergantung pada X3, X2 dan seterusnya, ya, sampai ke Xn. Lalu bagaimana cara kita menghitung recurrent neural network? Pertama, kita hitung hidden layer kita. Oke? Kita bisa hitung nilai hidden layer kita menggunakan persamaan yang kita punya. Yakni kita punya weight matrix, kita kalikan dengan input, tentu kalian bisa lakukan itu. Lalu kalian juga sudah menentukan bias termnya. Nah, yang agak sedikit membingungkan itu bagian yang tengah. Kenapa? Karena kan ini data pertama. Kalau data pertama kan nggak ada nih H yang sebelumnya ya. H yang sebelumnya kan nggak ada. Tapi di sini membutuhkan H yang sebelumnya. H0. Yang perlu kalian lakukan adalah untuk khusus data yang pertama, kalian bisa inisialisasikan H0 itu sebagai vektor 0. Karena memang nggak ada kok hidden layer yang sebelumnya. Kalau misalkan H0-nya itu adalah 0, ya. Kalau ini saya tentukan vektor 0 seperti ini. 0, 0, 0 tergantung neuronnya kalian ada berapa. Yang di tengah ini kan nilainya jadi kosong semuanya ya. Jadi 0. Sehingga gak ada perannya dia di situ yang tengah ini. Sehingga akhirnya saya hanya mempunyai rumus seperti sedia kala yang sering kalian lihat, WX plus B. Nah, ini untuk neuron pertama. Oke, kalian pasti familiar dengan rumus yang seperti ini. Nah, sekarang pikirkan hal tersebut, anggap saja yang H0 atau pertama 0, sehingga kalian tidak perlu memikirkan hal-hal yang rumit untuk data yang pertama. Kemudian setelah saya punya data yang pertama, kita bisa menghitung outputnya. Oke, kita kan udah punya H1. Ya tentu untuk menghitung H1, untuk menghitung output, ya kita tinggal kalikan aja dengan weight matrix kita ditambah dengan bias term, keluarlah outputnya. Selesai untuk data yang pertama. Sekarang kita menuju data yang kedua. Oke, kalian ingat data yang kedua itu kita masukkan ke hidden layer. Tetapi kita juga memasukkan output dari hidden layer sebelumnya, H1. Di mana H1 tadi kan sudah kita hitung di sini ya. Ini udah keluar hasil nih, H1. Kalau sudah hitung, kemudian kita mau hitung H2. Sekarang udah kita punya H1, kita udah punya. X2 kita udah punya. Dengan persamaan yang sama, kita bisa hitung dong H2, ya enggak? Kalau kalian lihat di sini kita punya weight matrix untuk dari input ke hidden layer yang kita kalikan dengan data yang kedua. Lalu kita juga punya perkalian antara
hidden ke hidden dengan hasil dari H1. H1 ini kan udah kita punya sebelumnya. Jadi kalian juga sudah bisa menemukan nilai yang di sini nanti. Lalu tinggal tambahkan dengan bias term kalian. Setelah itu hasilnya kalian masukkan dalam sigmoid function. Kemudian kalian akan dapatkan H2. Oke? Dari H2 tentu kita bisa menemukan output yang berikutnya. Di sini ada keterangan tambahan, saya hapus dulu coretan saya. H1 berasal dari perhitungan X1 yang sebelumnya. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan H2, kita bisa menghitung Q2. Karena sekarang H2 udah ada nilainya. Oke. Jadi tinggal kalikan dengan weight matrix dari hidden ke output, ditambah dengan bias term, masukkan ke sigmoid, dapat probabilitas untuk data yang kedua. Lanjut lagi, sampai data ke N. Ya, kita lakukan kalkulasi ini terus menerus sampai data yang ke N. Untuk data yang ke N atau data XN, tentu pasti kita sudah punya data hidden layer N-1. Sebagai contoh, kalau di sini hanya 3, tentu kita sudah punya H2 sebelumnya. Lalu yang kita lakukan adalah kita tinggal hitung seperti biasa. Oke? Yang perlu kita lakukan di sini adalah ya udah kita kalikan input kita dengan weight matrix dari input ke hidden. Kemudian karena kita punya hidden N-1 atau H2 di sini contohnya, ya udah kita kalikan dengan weight dari hidden ke hidden, kita tambahkan dengan bias term yang kita punya, masukkan ke dalam sigmoid function, dapatlah HN-nya kita. Habis kita punya HN, kemudian kita juga bisa menghitung YN di sini. Tinggal kalikan dengan weight matrix, tambah bias, masukkan sigmoid, dapat probabilitasnya kita. Nah, kalian baru saja melakukan perhitungan untuk recurrent neural network. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah satu, kalian harus cari dulu hidden layer yang pertama. Kemudian setelah kalian dapat hidden layer pertama, kalian hitung kalkulasi untuk hidden layer kedua. Tapi juga kita gabungkan dengan hidden layer pertama. Sehingga kita punya hidden layer kedua. Oke. Terus untuk data yang selanjutnya sama. Untuk data yang N atau data ketiga di sini, saya akan masukkan ke hidden layer ketiga, tapi bersama dengan output dari hidden layer kedua. Sehingga hasil ultimate-nya adalah saya akan mendapatkan nilai YN, yaitu prediksi yang paling akhir. Jadi kalian sudah melihat isi dari RNN yang sebenarnya. Saya rangkum seluruhnya, perhitungan-perhitungan RNN lagi, di slide yang berikutnya. Oke. Jadi YN atau prediksi yang terakhir dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Oke. Hidden layer N kalikan dengan weight matrix ditambah bias, masukin sigmoid, dapetin prediksi kita. Di mana HN-nya ini ya, HN ini itu berasal dari persamaan yang ini. Oke. Input dari X dimasukkan ke hidden layer, kalikan dengan weight matrix. Kemudian di sini kita harus mencari HN-1-nya terlebih dahulu. Di mana HN-1-nya juga berasal dari persamaan yang sama. Tapi membutuhkan HN-2. Kita laksanakan ini terus. H2 dengan persamaan yang sama. H2 membutuhkan H1. H1 membutuhkan yang pertama, inisialisasi yang 0. Jadi untuk menghitung yang terakhir ini, tentu kita harus menghitung yang pertama terlebih dahulu. Begitu kita dapat H1, kita bisa menghitung H2. Begitu dapat H2, kita bisa menghitung H3, H4, terus sampai HN-1 sampai HN. Dimana kalau kita sudah mendapatkan HN, artinya kita bisa menghitung prediksi kita yang paling terakhir. Kalau kalian ngelihat diagram ini, kalian akan melihat ada sifat rekursif yang kalian temukan dalam diagram saya. Oke, karena dari atas harus hitung dulu ke bawah, hitung terus sampai yang paling pertama. Begitu saya dapat hasil yang pertama, saya naik lagi ke atas untuk menghitung yang awal tadi. Sehingga disitulah kenapa namanya recurrent neural network. Karena kalian melihat sifat rekursif dari perhitungan recurrent neural network ini. Oke, jadi dengan mengimplementasikan persamaan ini, kalian mampu mempropagasikan informasi yang kalian dapatkan di data pertama sampai data yang terakhir. Kalau kalian pikirkan data cuaca tadi, kalian bisa melaksanakan itu berarti.
Karena cuaca pada hari ketiga misalkan itu tergantung dari hari kedua, hari ke-1. Hari keempat tergantung dari hari ketiga, hari kedua, hari ke-1. Hari kelima tergantung dari hari keempat, 3, 2, 1 dan seterusnya. Oke. Ini merupakan pseudocode-nya. Pseudocode dari recurrent neural network. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kalian bisa melihatnya ya, lebih jelas dalam bentuk program. Yang pertama, saya harus membuat sebuah array untuk menyimpan data y-hat-nya saya. Karena kalian lihat tadi y-hat ada banyak. Ya, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Terus kemudian saya buat juga variabel h last atau h sebelumnya. Akan saya gunakan untuk mengganti nilai h-nya. Lanjut, saya akan melaksanakan loop untuk seluruh data yang ada dalam time frame-nya saya, time frame T. Contoh kalau tadi data cuaca time frame-nya hanya 6 karena datanya cuma 6. Kalau kalian punya data yang lebih panjang lagi 20, 50, kalian bisa punya time frame-nya sampai 50. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus hitung y-hat-nya terlebih dahulu. Caranya adalah inputnya kita dikalikan dengan weight matrix yang kita punya. Lalu karena recurrent neural network, kita juga harus kalikan antara H yang sebelumnya dikalikan dengan weight matrix dari si H tersebut. Tapi kebetulan karena H sebelumnya itu awal-awalnya masih H0, masih gak ada isinya, ya nilainya 0 di sini. Sehingga yang kalian lihat untuk di term yang di tengah penjumlahan ini, itu nilainya kosong di sini, nilainya 0. Karena awal-awal gak ada nilainya ya. Terus kemudian jangan lupa ada bias termnya di sini. Sehingga kalian punya nih, hidden layer. Setelah kalian dapatin nilai-nilai neuron yang ada hidden layer, yang kalian lakukan adalah ya kalian coba prediksi dengan memasukkan nilai hidden layer tersebut ke output layernya. Jadi nilai dari hidden layer saya dot productkan dengan weight matrix untuk yang output layer. Jangan lupa dengan bias termnya, sehingga saya punya prediksi untuk data yang pertama. Oke, kemudian saya masukkan ke dalam list, saya append nih ke dalam y-hat. Kelar data yang pertama. Sekarang jangan lupa untuk update h last-nya kita. Karena h last-nya ini akan kita gunakan untuk loop yang berikutnya. Sehingga hasil HT tadi akan saya masukkan ke dalam h last. Yang akan saya gunakan untuk loop berikutnya. Lalu ini saya hapus coretan-coretannya. Kita masuk ke dalam loop yang kedua. Sekarang T-nya itu merupakan T2 sekarang. T-nya T2. Oke. Ada dong data yang kedua. Ya, XT2 saya kalikan dengan weight matrix yang ada dari input ke hidden layer. Lalu halas ini kan berasal dari loop yang sebelumnya. Kita sudah dapat halas di sini. Nilai dari halas itu merupakan nilai hidden layer yang di loop sebelumnya. Kita kalikan dengan weight matrix dari hidden layer kita. Sekarang di sini punya nilai di tengah ini. Term yang di tengah ini. Jangan lupa bias term, kita dapat nanti hidden layer untuk yang T sekarang. Kita masukkan untuk mendapatkan y-hat. Y-hat-nya itu saya tambahkan lagi ke dalam list saya. Kemudian saya update lagi halas saya, saya timpa dengan HT. Dengan hidden layer yang sekarang. Jadi ketimpa dia. Karena akan saya gunakan untuk loop yang berikutnya. Oke? Dan saya akan laksanakan itu terus-menerus sampai T yang paling akhir atau T besar. Nah, dengan demikian, kalian berhasil membuat recurrent neural network hanya dengan beberapa buah baris saja di sini. Ingat, di sini ada pseudocode, hanya pseudocode saja. Ini hanya main dari RNN-nya itu saja. Bagi kalian yang lebih senang melihat program, menurut saya ini lebih mudah dipahami dibandingkan yang rumus-rumus yang di atas. Oke ya? Lanjut lagi. Saya harap kalian gak ngebul ya, karena sudah banyak sekali persamaan yang saya sampaikan ke kalian.